saya Fitria Aninda Eka Putri, NIM 933411019 dari Psikologi Fikih C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang zakat. Untuk kejelasannya, simak video berikut ini. Saya akan membahas definisi zakat. Apa sih zakat itu? Pasti sudah tidak asing didengar telinga kalian zakat. Ya, zakat dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan, atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang tertentu sebagaimana yang ditentukan. Atau dari segi istilah, zakat mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, dasar hukum zakat ini adalah wajib bagi umat Islam. Adapun di dalam Al-Quran sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Selanjutnya, syarat zakat. Nah, syarat zakat ini jelas. Yang pertama adalah muslim. Setiap umat Islam atau muslim wajib melaksanakan zakat. Yang kedua, mencapai nisab. Yang ketiga, memenuhi haul. Yang keempat, milik penuh. Jadi harta kita itu milik penuh atas nama kita. Kelima, melebihi kebutuhan pokok. Yang keenam, penyerahan kepemilikan. Yang ketujuh, membaca niat. Selanjutnya, rukun zakat. Meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang yang berhak menerimanya melalui imam atau yang bertugas memungut zakat seperti amil. Nah, macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Ini kan yang sering kita dengar bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim ini menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Nah, kalau di daerah kita ini kan Indonesia, makanan pokoknya beras yang bisa jadi nasi. Jadi kita menyumbangkan atau melaksanakan zakat ini dengan beras yang sebesar 2,5 kg. Nah, zakat ini adalah pengeluaran yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga. Sebagai tanda syukur kepada Allah telah selesai menunaikan ibadah puasa. Jadi zakat ini diberikan pada penghujung puasa seperti mau takbiran seperti itu. Yang kedua, zakat mal atau harta. Zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, atau zakat binatang ternak. Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Selanjutnya, problem zakat di masyarakat. Sering kita dengar mayoritas masyarakat Indonesia ini masih banyak yang berpemahaman klasik tentang zakat. Seolah-olah menurut mereka zakat yang wajib dibayarkan hanyalah zakat fitrah saja. Ya kan, pasti di masyarakat kita itu
udah bayar zakat belum, misalnya ditanyain gitu ya, pasti mereka menjawab sudah, zakat fitrah kan. Padahal ada zakat-zakat yang lain seperti zakat mal, zakat pertanian dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, sebagian besar masyarakat dalam membayar zakatnya masih dilakukan secara personal, yakni mencari sendiri orang yang masuk dalam kategori mustahik zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mereka. Hal ini dilakukan karena sebagian besar dari mereka belum mengetahui tentang fungsi dan tugas-tugas lembaga amil yang ada seperti Basnas, Las, Lazis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, zakat di Indonesia masih dijadikan sebagai sumber sekunder pendapatan negara. Berbeda dengan pajak ini, Indonesia menjadikannya sebagai pendapatan pertama atau pendapatan pokok negara. Yang terakhir adalah hikmah menunaikan zakat. Nah, hikmah menunaikan zakat ini sangat banyak dan bermanfaat bagi umat muslim. Yang pertama, mensucikan jiwa dan menjauhkan dari sifat sombong, dari sifat kikir. Jelas sekali kan? Yang kedua, mendidik berinfak dan memberi sesama umat muslim. Yang ketiga, manifestasi syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengobati hati dari cinta duniawi. Yang kelima, mengembangkan kekayaan batin. Yang keenam, mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain. Yang ketujuh, mengembangkan dan memberkahkan harta. Jelas sekali kalau kita melaksanakan zakat, harta yang kita miliki itu menjadi berkah. Dan yang kedelapan, menjadikan seseorang dermawan atau murah hati. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.